Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan yang dinamakan dengan gambar sadap. Jadi setiap panen karet itu diawali dengan gambar sadap. Nah, ini yang seperti di video sebelumnya untuk pembuatan mal sadap. Nah, ini kita akan praktekkan kegunaannya. Jadi ini mal sadap ya, sudah saya beri tangkainya ya. Tangkainya ini panjangnya 130 cm ya. Jadi nanti kita kita praktekkan cara menggunakan mal sadap ini. Jadi di perkebunan karet, di kebun karet, kalau tidak akan melakukan panen karet, nah seperti ini pokoknya sudah matang sadap, ini namanya sudah matang sadap, dengan ukuran lilit batang ini 45 cm ya. Kalau lilit batangnya ini sudah 45 cm, jadi sudah bisa dipanen, sudah bisa dideres. Nah, karena itu untuk mengawali atau pertama yang kita lakukan sebelum kita menderes ini harus dibuat mal sadapnya dulu, yang namanya gambar sadap. Nanti dibuat malnya di pokok ini yang sudah siap sadap ini, baru nanti bisa dilakukan panen atau sadap karet. Jadi nanti akan menggunakan alat ini ya, alat mal sadap ini sudah ada tangkainya. Nah, ini tangkainya panjangnya pada awal kita menggambar sadap, pada buka sadap pertama, nah itu bisa dibuat tangkai seperti ini. Dia butuh tangkai ini dengan menggunakan alat goresnya, dengan kita buat pakai paku yang ada tangkainya ini. Nah, itu untuk mempermudahkan, atau teman-teman bisa menggunakan kawat ya, kawat yang dibengkokkan kemudian diruncingkan ya, itu bisa. Yang penting bisa untuk menggores. Nah, itu. Kalau yang ini tangkainya bisa teman-teman menggunakan bambu atau kayu bisa, yang penting ukurannya 130. Nah, ini kebetulan saya menggunakan PVC ya, bekas paralon yang dibelah. Nah, itu bisa benar. Nah, kalau kita menggambar sadap ini harus disesuaikan menghadapnya, harus disesuaikan dengan barisannya ya, dari barisannya. Kalau misalnya ini barisannya ke sana ya, ini barisannya ke arah sana. Nah, jadi kita buat malnya nanti dari sebelah sini, nanti garisnya yang tengah itu di sini, garisnya yang tengah di sini. Nah, kemudian untuk pokok keduanya yang sebelah sana, itu juga menghadapnya harus sama. Jadi sesuai barisannya. Kalau ini barisannya ke arah sana, nah itu nanti kita mengemalnya dari sebelah sini harus sama, menghadapnya harus sama. Jadi nanti setelah dipasang alat ya, itu akan menghadapnya akan sama gitu. Jadi nggak bisa kalau kita menggambar sadap kemudian bolak-balik, harus diperhatikan barisannya. Jadi kalau ini barisannya ke sana ya, ke arah sana, nah itu berarti nanti ini ditaruh di sini menghadapnya gambarnya di sini. Semua pokok yang barisan ini menggambarnya harus menghadapnya ini di awal dari sini. Jadi tengah-tengahnya nanti garis tengahnya di sebelah sini. Nah, itu disamakan semua dalam satu baris, itu semua sama, menghadapnya sama gitu ya. Semua pokok harus sama, nanti biar kita menyadapnya lebih mudah dan kelihatan lebih tertib. Kalau kita menemukan areal yang berbukit seperti pokok karet ini, nah ini kita menggambarnya itu di sini ada tebing ya, di sini tebing. Nah, kita menggambarnya harus sebelah sini ya, kita harus menggambarnya di sebelah sini. Nah, biar nanti penyadapannya di sini, kemudian nanti menaruh alatnya, mangkoknya di sini ya, di sebelah sini. Jadi harus kita perhatikan, karena kalau di areal yang bertebing, yang ada tebingnya, nah itu memang kita gambarnya itu harus misalnya tebingnya di situ ya, tebingnya di sini nih. Nah, itu gambarnya kita menghadap ke sini, nah arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Jadi nanti nyadapnya
arahnya ke sini, nanti akan memudahkan untuk penyadapan dan pemungutan atau pengambilan getahnya gitu. Jadi begitu juga dengan pokok berikutnya itu ya. Kalau di sampingnya sebelah sininya tebing, ya tebing, nah itu gambarnya di sebelah sini ya, menghadapnya sebelah sini. Jadi seperti ini ya, ini di sini tebing. Nah, jadi nanti gambarnya di sini begini ya, ke sini. Nah, nanti alatnya di sini dan nanti nyadapnya tidak kesulitan. Kalau di arah sana nanti kita nyadapnya bisa numbur tebing ya. Jadi harus disesuaikan arealnya ya, untuk memudahkan penyadapan dan pengambilan getahnya nanti, pemungutan getahnya. Nah, untuk melaksanakan gambar sadap ya, ini nanti kita praktekkan, akan kita praktekkan. Nah, pertama kita harus tempelkan ini di pokok karet ini, di tengah di pokok karet ini dengan ketinggian sesuai dengan tadi tiangnya, tangkainya ini 130 cm. Nah, kemudian kita garis. Nah, ini harus lurus ya, ini harus lurus, ini lurus, nah lurus. Nah, ini untuk gambar sadap ini harus orang dua. Jadi harus orang dua, yang satu megangin kemudian menggores ya, kemudian menggoresnya. Nah, ini harus orang dua. Jadi langkah pertama ini harus lurus ya. Ini harus lurus karena nanti untuk mendapatkan kemiringan 45 derajat ya. Jadi harus bukan 45, 40 derajat. Nah, salah. Nah, jadi ini kemudian digaris. Nah, garis. Nah, ya, terus ini harus lurus ke sana, harus lurus ke sana. Nah, pegang sini, nah, pegang. Nah, udah, kemudian garis. Nah, jadi tadi begini ya, ini ditempel di pokok karet ini harus lurus, ketinggian ini 130 cm, 130 cm bukan dari tanah ya, jadi dari tautan. Nah, dari tautan okulasi ini ya, ini namanya tautan okulasi di sini, atau orang bilang kaki gajah. Nah, jadi enggak dari tanah begini, enggak, tapi dari tautan okulasi atau dari kaki gajah orang bilang. Nah, jadi bukan dari tanah. Jadi ini harus lurus, kemudian ini dipegangin harus rata untuk mendapatkan supaya pas. Ini kemiringannya 40 derajat. Nah, jadi begini hasilnya gambar itu sudah ada bekasnya ya. Nah, itu ini kemiringannya ini kemiringannya 40 derajat ya, 40 derajat. Nah, itu sana. Nah, kenapa harus dibuat mal sadap ini? Karena untuk patokan ya, untuk patokan pada waktu kita menderes. Jadi waktu kita menderes ini harus selalu mengikuti ini kemiringannya, jangan sampai melenceng dari yang 40 derajat ini ya. Jadi ini sebagai acuan atau sebagai patokan, sebagai mal. Jadi nyadapnya kita enggak sembarangan ya, enggak ngawur. Jadi harus mengikuti ini. Setiap satu kolom ini 4 cm, jadi 2 cm 2 cm 2 cm. Ini 2 cm 2 cm ya, jadi 4 cm 4 cm 4 cm. Nah, ini setiap bulan itu harus maksimal harus separuh gambar ini. Kita menderesnya maksimal setengah mal ini. Nah, ini 1 bulan 10 irisan ya, 1 bulan 10 irisan untuk sistem penyadapan setengah SD3 ya, 3 hari sekali. Nah, ini disadap berarti
10 kali itu sebanyak separuhnya mal ini. Nah ini artinya kalau ini 2 cm, nah ini setiap irisan itu tidak kurang dari 2 mili. Jadi standarnya setiap irisan itu pemakaian kulit ini itu maksimal 2 mili. Jadi yang standarnya 1,5 sampai 2 mili. Nah kalau sudah lebih dari 2 mili, kalau kita sebulan kita deresnya sudah lewat dari ini berarti penderesannya boros, deresnya boros. Jadi pemakaian kulitnya boros. Jadi ini untuk memantau supaya pemakaian kulit ini tidak boros. Nah itu, jadi gunanya mal ini kenapa harus dibuat mal sadap? Itu karena untuk memantau pemakaian kulit ataupun untuk supaya kita kemiringannya tetap standar 40 derajat. Nah kenapa harus 40 derajat? Nah ini sudah merupakan standar yang dipakai baik di perkebunan atau di mana saja itu menggunakan 40 derajat. Karena apa? Karena menurut para ahlinya ya, ahlinya karet itu, di dalam kulit karet ini terdiri dari pipa-pipa kapiler ya, pipa-pipa kapiler atau pipa-pipa getah lah yang isinya getah. Nah itu bentuknya itu tidak lurus ya, tidak lurus ke atas, tapi dia mungkin berbelok-belok. Dengan diiris dengan kemiringan 40 derajat, nah itu akan lebih banyak pipa-pipa kapiler yang terbuka gitu. Nah otomatis akan banyak membuka getah karet yang akan dikeluarkan gitu. Jadi pipa-pipa getah karet ini di kulit karet ini terdiri dari pipa-pipa kapiler yang isinya getah karet. Kalau kita deres dengan kemiringan 40 derajat, nah dia itu akan lebih banyak pipa-pipa kapiler yang terbuka atau teriris gitu. Jadi otomatis akan banyak mengeluarkan getah, kurang lebih begitu. Baiklah, demikian kita mempraktekkan bagaimana kita menggambar sadap ya, membuat mal sadap atau membuat garis untuk panduan kita menderes, supaya penderesan ini tujuannya penderesan ini lebih tertib, pemakaian kulit terpantau. Nah itu karena apa? Karena pokok karet ini asetnya adalah kulitnya. Jadi kalau kita memperlakukan atau menderes karet dengan mengiris kulitnya ini sembarangan, atau kita boros atau kita asal-asalan, nah itu akan merugikan karena asetnya yang pokok karet ini adalah kulit karet. Nah mungkin kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya kebun karet atau mau panen karet, punya kebun karet mau panen karet. Nah mungkin bisa sebagai panduan atau sebagai acuan untuk kita melaksanakan panen karet di tempat masing-masing. Baik, mungkin sampai di sini saja video untuk gambar sadap. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.